Selamat datang kembali lagi bersama saya Muhammad Junan Lora Tambusai di konten di Dengerin Isi Hati. Dan kali ini ada tamu spesial kita. Silakan Halo. diperkenalkan dulu Mbak, siapa namanya? Halo, nama saya Sahabel, Mem Abel atau panggilannya Abel. Iya, Mem Abel ya. Boleh inilah sedikit dulu mungkin perkenalannya dulu. Itu panggilannya Kak Abel ya? Benar, Abel panggilannya. Abel. Oh iya, Kak Abel ini kebetulan juga anak UM ya? Enggak. Oh enggak ya? Benar anak UM. Anak UM. Agak panik dikit. Ya, ini aku tapi nggak tahu jurusannya Kak Abel itu apa. Jurusanku game animasi. Oke, animasi. Ya. Ya, kebetulan ada bintang tamu kita. Bintang tamu Kak Abel ini salah satu seleb TikTok ya. Seleb TikTok Malang. Yang cukup terkenal juga dan kebetulan sering lewat FYP. FYP ku, cuma nggak tahu FYP-nya teman-teman. Sebelumnya aku mau nyebutin beberapa sponsor ya dari Posko Visual kali ini. Ada Aice, yaitu ada juga ada Unlock Studio, ada Bayu, ada Kak Ros, ada Jet Printing, dan juga ada KAF. Itu salah satu sponsor yang telah mendukung konten-konten dan juga pameran kita di Posko Visual 2023. Mana efek tepuk tangannya? Ya, langsung aja ke topiknya Mbak ya. Oke. Aku manggilnya Kak, Mbak. Kak boleh, Mbak boleh. Oke. Aku kamu atau lu gua? Kon aku gak apa. Aku kamu. Aku kamu, oke. Aku kamu aja ya. Ya. Ini aku soalnya kenalnya Mbak Abel ini kan dari TikTok ya Mbak ya. Makanya terus aku berinisiatif untuk mengundang Kak Abel. Karena ya gimana ya, Kak Abel ini nyentriknya luar biasa. Dan berhubung juga apa ya, sangat stylenya itu 2000-an, bener nggak? Atau cuma perasaanku aja? Benar. Stylenya sebenarnya arah dia 2000-an, tapi mix and match sih sebetulnya. Enggak terlalu yang 2000 banget gitu, enggak yang yoyo banget gitu, enggak. Tapi kalau ditanya-tanya soal fashion 2000-an, kalau Mbak Abel itu deskripsinya gimana? Kalau dari kata-kata mungkin fashionnya itu yang apa sih, apa yang gimana gitu? Aku juga sebenarnya kalau 2000-an itu seharusnya yoyo abis ya, seharusnya. Yoyo tuh Y2K. Yes, di yoyo. Oh, baru tahu aku ini. Baru tahu. Saya kurang paham soal fashion ya. Iya. Jadi ya Y2K. Oh, Y2K. Yoyo. Yoyo. Panggilannya yoyo. Benar. Itu pakaiannya, kalau ciri khas secara visualnya itu gimana? Pakaiannya pakai baju apa, kaos apa atau sebenarnya kalau misalkan Y2K ini sebetulnya harusnya tuh yang pakai kayak skinny abis gitu, kalau enggak yang gombrong tapi caranya gombrong, atasannya skinny parah gitu biasanya. Tahu nggak? Terus habis itu kalau enggak rambutnya tuh biasanya bisa dibikin lurus juga, atau enggak yang dikepang-kepang dijabrik-jabrikin gitu, bisa dikuncir gitu, dijabrik-jabrikin. Kacamata kacamata guru, tau nggak? Aku bawa sih tapi nggak aku pakai. Tapi bahasa jam sekarang apa ya? Aku salah lagi. Bonikwi. Mungkin bisa diambilkan tasnya Kak Abel mana? Oh ya boleh. Boleh, kita langsung aja. Bukan yang hitam. Yang hitam ya benar. Tapi sebenarnya style yang aku pakai sekarang bukan 2000-an sih, tapi gak apa-apa lah ya. Oke. Maaf kiri, terima kasih. Wah, tempatnya mana ya? Bentar. Banyak barang bro. Yoyo, baru tahu ini yoyo. Iya, Y2K yoyo. Y2K. Ini. Ya inilah, tapi nggak tahu namanya kalau sekarang panggilannya apa ya? Nggak bisa masuk lagi. Ya kayak gini. Susah. Ya intinya kayak gini. Iya. Ya kayak gitu. Kacamata kotak gitu. Kacamata guru. Yes. Itu visualnya lah ya. Ya mungkin Bener. teman-teman juga mungkin dari teman-teman di sini mungkin juga ada yang suka Y2K. Juga suka atau mengaplikasikan Y2K. Dan aku nggak tahu ya, masih kalau di sini, kalau Mbak Bel sendiri kan udah lulus ya Mbak? Udah lulus dong. Udah lulus ya. Kalau zaman kuliah itu mungkin masih banyak nggak ya anak-anak yang masih pakai Y2K atau cuma? Kalau di kampus banyak sebetulnya anak-anak dan juga. Tapi kalau banyakan tuh sebenarnya aku tuh nggak terlalu Y2K sebetulnya. Cuma lebih arahnya kadang 90s bisa, 70s bisa, 80s juga bisa gitu sebetulnya. Cuma kalau di kampus waktu angkatanku tuh banyak yang masih dananya rock and roll gitu, banyak sih waktu itu. Kating-kating banyak sih, kating-kating. Tapi aku dihujat nggak ya? Gitu. Oke. Cutting. Tapi kalau dibilang orang-orang tuh sebenarnya sadar nggak kalau itu tuh sebenarnya Y2K atau apa? Ini coba aku baju kayaknya bukan Y2K ya, ini terlalu Bukan. Ini kalau mungkin Kak Abel sendiri melihat
styleku, nah aku berdiri sekali. Apa ya? Casual. Apa itu? Oh iya, celananya cargo pants tapi kurang gombor kargonya, ya? bener. Kurang Kurang banyak kantongnya. Out of frame ini. Iya benar, out of frame. Iya, ya. Aku nggak tahu ini style apa. Cuman kalau Kak Abel kira-kira ini apa ini? Atau emang ya udah kayak Aduh apa ya? Setelah casual. 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 Oke. Oh, Apa ya? sumpah ya? Ini aku nggak Iya. riset dan aku nggak begitu paham style. Aduh, ya kayaknya iya sih. Kurang nge-style tapi nggak apa-apa. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Parah nggak? Ya, it's okay lah. Ya, aku sedang belajar juga ya. Ya. Kita juga belajar untuk styling. Namanya juga anak muda. Soalnya kan zaman sekarang di mana-mana orang dilihat dari Outfit. stylenya, Iya itu benar outfitnya. banget lagi. Outfit dikit-dikit outfit ya kan. Adu outfit. Benar. Kalau ke kampus nih, kalau ke kampus sukanya pakai baju apa? Dulu atau ke kampus biasanya aku sukanya pakai, kalau dulu ya biasa tuh aku suka pakai ini sepatu jengle, tau nggak ya? Sepatu jengle tuh yang gimana? Sepatu jengle tuh yang kayak boots gitu tapi dia haknya tinggi gitu loh. Terus kalau enggak pakai sepatu badut. Jadi nggak tahu namanya gimana manggilnya orang-orang ya. Cuma tuh sepatu badut tuh kayak ya kayak pokoknya pakai sepatu kulit. Aduh mau tak angkat lagi nggak bisa, ini kayak gini. I see. Iya kayak gitu. Iya. Terus biasanya kampus pakai kayak gini. Kalau udah pakai celana kain hitam atau pakai cut bray merah juga. Biasanya pakai cut bray sih dulu. Atau pakai monyetan gitu sih biasanya dulu. Monyetan tuh apa tuh? Apa sama Monyetan tuh yang ada talinya 2 di sini. Apa ya namanya? Tadi yang tahu nggak? Overall kayaknya. Iya, overall kayaknya. Monyetan gitu. Yang ini ya 2 gini kan? Oh, ya yang benar. Ya. yang ke bawah. Ya benar. Itu overall. Iya benar. Oh, monyetan. Oh iya. Benar. Bahasanya beda ya? Aku sih bahasanya beda, sorry. Aku juga nggak tahu sih. Overall tuh aku tahu yang ada kantongnya itu kan. Iya benar. Kayak kanguru gitu. Benar. Tapi kalau warna kalau aku sekilas nih ya. Kalau sekilas lihat ini postingan Instagram, terus juga mungkin stalking TikTok ya. Sosial media hitam nggak sih? Suka warna hitam? Salah ya. Aku suka warna hijau. Oh, suka warna hijau? Iya, tapi hitam. Iya, kalau semua barangku hijau sebetulnya. Semua barang di dalamku hijau. Ini hijau. Ini hijau. Kosakiku hijau. Tapi enggak, yang hal penting hijau. Tapi aku sukanya warna hijau. Cuma kalau yang emang nomor kedua hitam. Nggak kelihatan ya tapi ya. Atau mungkin saya yang kurang cermat. Benar, karena hijau tersembunyi. I see. Oh, kalau hijau itu di Povi itu ya? Apa? Discuss ya. Discuss itu jijik. Benar. Nah, Povi ini lagi ini kan ya, yang warna-warna ini kan kayak Iya. apa sih? Kayak Inside Out. Benar, Inside Out. Itu salah satu inspirasinya kita, Inside Out. Okay. Mau tak ceritain dulu nggak dikit? Boleh. Jadi Povi ini intinya kita bawain 5 emosi, Kak. 5 emosi itu ada joy, ya kan? Ada anger, ada disgust yang hijau tadi, terus ada purple, ungu itu fear, terus sama satu lagi joy udah. Ayo apa Apa tadi? Oh, sad blue. Oh, sad blue. Oh ya. Blue itu sad. Jadi 5 karakter ini melambangkan emosi-emosi lah. Melambangkan setiap emosi, dan karakternya itu ada kucing, ada banteng, ya kan? Terus ada juga koala set, terus ada katak hijau. Katak hijau, terus dan juga yang terakhir itu kura-kura mini. Kura-kura warna apa? Oh, kura-kura warna ungu. Iya. Wah, lucu banget. Ya makanya itu ya bisa lah ntar dicek sama teman-teman mungkin ke Instagramnya Povi ya, jangan lupa. Cek Povi sekarang juga. Ya, nanti Kak Abel. Oh ya, ngomong soal Povi, Kak Abel ini juga pernah berpartisipasi juga ya di Povi tahun 2000. Angkatanku. 2000 Povi 2021-nya. Povinya 2021. Emang iya? Aku lupa lagi. Oh iya, itu yang aku jadi modelnya doang sih. Itu dia. Jadi model. Nah, kira-kira kalau pendapat Kak Abel untuk modelnya dari yang di itu gimana? Menjelaskan konteksnya. Waktu di tahun 2021 ya, aku lupa ya. Ya kita sebut saja Povi waktu itu. Iya, ya. Povi waktu itu benar Povi banget. waktu itu Takut tuh, salah. aku juga kurang tahu itu stylenya atau mungkin modelingnya itu gimana? Apakah itu stylenya atau apa? Oh, styleku kan di situ ya? Iya, stylenya. Itu nggak ada stylenya, sebenarnya kan itu ngikutin ini soalnya, ngikutin brief dari atas. Oh iya juga ya. Soalnya kan barangnya kan merch-nya Povi kan. Iya juga sih ya. Iya, terus ya udah menurutin atas aja, nggak ada style apa. Style mahasiswa pada umumnya.
Oh iya. Outer itu outer ya. Outer aja tuh. Outernya. Kaosnya ada nggak? Kaosnya Ada juga ya? kaosnya Apa lupa Povi. Oh enggak, aku pakai kaos sendiri itu. Oh, Tapi pakai kaos Povi kayaknya ada kaos sih. Ah ya. Dan kebetulan kita juga ada ya. Wow, Kita nice juga gorengan. Kita juga ada merch juga Povi. Cuman kita nggak menyediakan outer atau segala macam. Kita cuma nyediain kaos dan juga Stiker. banyak stiker, ada Oke, keychains, ada keychains. phone charm, some kind of that, aku juga lupa apapun itu. Poncon. Nanti bisa dicek juga di Instagramnya Povi. Kembali ke ini ya, kembali ke topik style. Ini aku ada pertanyaan nih, bagus nih. Kak Abel bisa nggak baca personality orang dari style? Bisa nggak kira-kira? Dari Susah. style ya, bisa sih, tapi bukan lebih ke sifatnya orang nggak sih biasanya? Kayak mungkin kalau bisa gini, kalau orang pakai badannya apa biasanya dengerin suka dengerin lagu apa kayak gitu. Ya nggak sih, pasti kan kelihatan gitu. Biasanya kalau anaknya dengerin mungkin lagu hip hop pasti dandannya kayak gimana gitu. Pasti yang orang dengerinnya lagu misalkan contoh kayak lagu keras gitu ya, all of kind lagu keras gitu, pasti dandannya kayak apa tuh juga udah kelihatan gitu loh. Menurutku sih. Oh iya. Tapi kalau secara sifat tuh agak susah ininya. Kecuali yang pakai bajunya yang kelihatan lecek banget itu baru kelihatan, bukan dari stylenya ya. Maksudnya kayak iya juga sih. iya benar. Kalau bagus sih kayak gitu. Kalau dari anak-anak di sini nih. Nah, nih ya kan. Ini kan ada Waduh. banyak kan ini kan. Bisa nggak nembak? Mungkin kalau ada yang satu yang bener. Apa ya? Coba dulu dari mungkin yang ini Mas Gary ini namanya. Aduh, dia suka apa ya ini? Tapi Coba. tadi kok kira dia pakai kalung ya? Itu pakai itu kontak motor. Iya, itu kotak motor itu. Ya elah. Kotak motor Nah, sama kalau dia kotak. pakai kalung kira mungkin bisa mendengarkan lagu hip hop ya enggak? Iya, hip Hip hop hop ya. ya. Hip hop. Bisa hip hop. Atau mungkin ada lain mungkin dari jaketnya, mungkin dari jaket sama ini. Iya, jaketnya sih yang sebetulnya berpengaruh besar sebelah dia. Iya juga ya. Iya, soalnya pasti keburu-buru ya tadi kesini ya. Iya kan? Gak siap-siap kan? Bener lagi. Iya kan? Iya. Coba ini, yang ini. Ini beda nih, Ini Mas indie ya? Ari. Suka dengerin lagu indie nggak? Enggak. Indie. Lumayan ya. Tapi arahnya kemana mas? Suka lagu-lagu apa? Aktis. Ah iya. Ya indie. Itu indie song kan hitungannya? Iya benar. Tapi kalau dari indie, tapi ini ya mencerminkan sekali ya kalau Mas Ari ini. Apalagi kacamata. Terlihat melankolis boy. Iya. Melankolis banget. Aku gak kedengeran lagi aku. Iya, ketutupan apa? Iya. Oh Dr. Style. Oh, Oke. iya. Ya itu ini lah ya. Ya namanya kan kita kalau style kan aduh kejepit lagi kabelnya. Ini kan style kan kadang-kadang kalau orang lihat kan, apalagi kalau orang apa ya, PDKT, orang kalau mau kenalan, outfit sangat berpengaruh. Jadi orang bisa tahu gitu kan, suka Iya enggaknya. benar. Cuma menurutku sih kalau ngeliat kepribadian orang dari style tuh agak susah ya. Kalau menurutku pribadi ya, karena kan ada orang mungkin kayak stylenya apa tapi sebenarnya kepribadiannya gimana gitu. Ada yang orang kelihatannya di luar tuh sangar abis gitu loh, tapi ternyata dalamnya abis gitu loh. Abis. Iya. Iya tapi iya banyak yang gitu juga sebenarnya ada. Tergantung Iya sih. makanya nggak bisa gitu. Ya, kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa melihat orang dari Benar. secara style doang ya. Benar. Mungkin nih kalau nggak buru-buru mungkin dandannya gimana kan nggak tahu juga. Iya. Kan? Lebih ganteng lagi sih Mungkin. kalau kataku. Atau malah semakin racing kan gitu. Nggak ada yang tahu. Dandannya racing abis gitu ternyata. Racing habis. Bercanda ya, jangan marah loh. Ini Gary namanya. Oke. Geriano, bukan ya? Salut. Gary Salut. Oh ya, kiblat style. Kiblat style. Ada nggak? Ada. Sebenarnya kiblat styleku itu ke nenekku. Nggak Aduh. tahu kan nenekku. Siapa itu? Iya itu, iya bener nenekku sama juga. Sebenarnya ya itu tadi kayak kiblat stylenya lebih gimana yang jelasinnya ya? Ya aktis tapi nggak ada yang bener-bener bandnya sih sebetulnya. Kalau aku tuh suka nyamot dari beberapa karakter gitu loh. Kalau misalkan kayak aku pakai sekarang tuh dari anime Nana. Apa itu? Ada tuh anime Nana, jadi anime itu ngangkat kehidupan rock and roll. Itu anime Nana, jadi kayak gitu. Jadi sedikit gotik tapi nggak terlalu gotik. Jadi masih gotik rock gitu loh dia. Kalau Nana terus habis itu juga kalau misalkan kadang aku suka band apa yang aku ambil cuma apanya doang, nanti aku mix and match sama yang lain gitu. Biasanya kayak gitu sih. Arctic Monkey suka nggak? Arctic Monkey. Arctic Monkey suka biasa aja. Sebutkan 3 lagu Arctic Monkey. Are You Mine, Arabella, sama Do I Wanna Know. Saya Arctic Monkey banget. Stylenya ke Arctic Monkey, ke Alex Turner cuman
Lagi nggak pakai itu ya? Iya, lagi nggak pakai pakai. pomade. Iya. Iya benar. Aku nggak pakai pomade sih. Oh, nggak pakai pomade. Nggak, emang nggak pakai. Aduh, sayang ya. Itu harusnya Kurang artik. kurang Alex. Kurang Bang bener. Alex. Aduh, Bang Alex nih tampan banget. Iya benar. Oke, oh, tadi kiblatnya ke nenek ya? Ke nenek sebelumnya, tapi itu karena barang-barangku semua punya nenek. Jadi emang lebih jalan kayak ya ini sih 2000 ke belakang. Oh 2000 belakang, malah 2000-an years 20 malah nggak begitu ya? Enggak terlalu. Tapi ya 2000-an sih, tapi 2000 terus ke belakang gitu sih masihan. Cuma kalau yang buat sekarang, soalnya kalau yang kan ada tuh apa ya? Urban. Urban. Kok bukan urban, apa sih? Yang techno tuh nggak sih yang dia pakai baju urban tech gitu loh, tau? Aku nggak ke situ. Oh, kalau gitu-gitu nggak ngikutin maksudnya. Nggak ngikutin. Atau gini, berarti jadi pertanyaan gini, nggak suka style yang kayak gimana? Atau no? Kalau nggak suka style yang kayak gimana sebenarnya nggak ada yang nggak suka. Tapi kalau ditanya pernah nggak suka atau ilfeel sama style orang atau outfitnya orang? Bentar, nggak suka sama outfitnya orang. Misal apa, baju partai gitu gimana? Kayaknya nggak pernah sih kalau soal style. Cuma kadang tuh ini aku lebih nggak suka sama style orang yang tidak menempatkan stylenya atau dirinya di posisi yang seharusnya gitu loh. Misalkan kayak kalau misalkan ini acara formal gitu loh, tapi datangnya kayak cuma pakai kaos nggak jepit gitu. Iya. Kan kalau acara formal kita pasti ada kayak dress code-nya atau apa gitu lah. Itu sih lebih ke situnya aja sih sebetulnya. Kalau itu yang bikin nggak sukanya di situnya aja. Oh iya. Lebih kayak gitu aja. Oh ya, tadi aku juga lupa nanya. Ini sebenarnya Kak Abel nih arah ke dunia fashion tuh sejak kapan? Dari kapan? Apa dari baru-baru aja apa? Kalau fashion, ada gimana ya kalau sukanya fashion? Kalau sukanya dari SMA kelas, kalau bener-bener baru jalan fashion tuh SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya, udah lama ya? Udah lama. 2000 berapa itu? 2017, 18 ya? 2017. 2017. Ya, soalnya aku dulu foto dari tahun 2017 juga. 17, 18 gitu. Sorry, Kak Abel ini kelahiran tahun 2000 berapa? Rahasia? Iya. Oh, oke. Maaf banget. Oke, it's okay. Oh, soalnya aku juga cukup delay di kuliahnya. Takutnya ntar setahun lulusnya baru aja tahun kemarin ya? Baru tahun ini lulusnya. Baru tahun Molor. ini. Jangan ditiru ya adik-adik. Anjay. Oke. Yang penting keren. Enggak, jangan. Jangan luka mahal. Iya, makanya. Tapi ya oke lah. Ya itu 2017 ya, berarti masuk ke. Iya, 2017. Oke, 2017 masuk ke dunia fashion dan ya sekarang jadi seleb TikTok. Iya. Seleb TikTok Pargoy, enggak sih, bercanda. Bisa Pargoy? Enggak. Enggak. Jangan ya. Enggak usah. Kita enggak usah aneh-aneh di sini. Cuman kalau aku lihat dari mungkin TikToknya ya, aku belum sampai selesai aku lihat TikToknya Kabel ini. Belum tamat. Belum tamat ya. Oke, Semangat. Ya lumayan lah ya. Capek, pegel-pegel dikit enggak apa-apa. Lumayan banyak. Jadi tapi kalau kita lihat tuh mungkin ada nggak kalau pengaruh mood misal, paling buat konten gitu, buat konten masa buat konten aja lagi bangun tidur buat konten nggak mungkin. Benar. Juga pasti ada pengaruh moodnya. Lah itu Kabel sendiri ngaruh nggak itu atau mungkin ada mood tersendiri yang bikin masalah gini, I do it for money. Oh iya. I do it for fame, tapi bohong, enggak bercanda. Jadi gini, karena emang sebetulnya kan gini, jadi kalau TikTok itu kan trennya gampang berlalu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mentingin mood, tapi aku pernah sih di posisi mentingin mood, emang pernah aku gak ngonten sama sekali hampir sebulan. Itu langsung parah banget di Insta tuh, langsung hancur insight-nya. Karena saya belum terkenal itu. Jadi tolong follow saya, terima kasih. Jadi itu terus abis itu ada perubahan algoritma dari TikTok juga. Ini kalau bahasa TikTok dulu ya. Ada beberapa perubahan dari algoritma TikTok, atau mungkin TikTok lagi ada upgrade apa atau apa, tapi juga pasti ngefek di algoritma TikTok. Nah kalau misalkan aku mungkin pas aku masih ngerintis itu, kalau misalkan sehari nggak upload tuh bisa juga Instagram langsung berubah tuh juga bisa, algoritma langsung berubah juga bisa. Jadi karena juga hitungannya nih aku bikin jadi ladang pekerjaanku TikTok dan IG ku. Kalau misalkan aku semuanya sendiri kan juga nggak jalan dong. Ya benar, I do it for money juga sebetulnya. Terima kasih semua followersku. Terima kasih Kobel, komplotan Abel. Itu. Iya namanya Kobel, komplotan Abel. Jelek dikit tapi nggak apa-apa. Ya itu, tapi jadi aku harus upload setiap hari. Jadi walaupun bad mood kayak habis nangis kayak ngapain kayak ya udah, asalkan paling nggak upload
Niat gak niat lah ya, maksudnya niat gak niat tuh gini kan, kita bisa milih nih konten yang emang bikin yang emang niat banget, atau emang kita lagi proper banget secara make up kayak looksnya, kayak secara outfit dan lain-lain, atau backgroundnya emang niat, atau mungkin yang kita kasih di videonya itu apa terkonsep. Kalau emang moodku lagi jelek ya aku bakal upload yang mungkin ya ini lagunya lagi tren aja, aku bikin seadanya, penting aku upload gitu sih kalau aku pribadi. Jadi kalau bisa jangan sampai nggak upload. Oke, ya itu ya mood kalau aku sih gimana ya, aku ya konten mah jarang sih, cuman kalau masalah nugas mah mood-moodan ya. Kadang nggak begitu apa ya, nggak begitu settle dengan pekerjaan. Tapi yang soalnya susah tuh konsistennya. Konsistensinya itu susah. Tapi kalau aku lihat dari TikToknya Kabel nih, berapa ratus video ya, udah banyak banget ya. Kayaknya nggak ada tulisannya deh kalau total videonya. Cuma videonya. ada tulisannya nge-follow siapa, di follow siapa berapa, sama total like doang kalau di TikTok. Pokoknya di scroll itu pokoknya pegel banyak ya, sampai soalnya aku kan TikTok kan dari tahun 2020 kan, jadi pasti banyak awalnya videonya. dari 2020. Iya benar. Covid berarti itu. Pas Covid. Oh, itu awalnya berarti di situ berarti. Pas Covid banget. Itu jadi Covid udah mulai agak reda itu kan. Aduh, nanti cover sharing gak apa nih? Gak apa, it's okay. Ya sebelumnya juga kalau bilang konsisten, aku gak terlalu konsisten sebetulnya. Gue juga lagi belajar konsisten juga, karena juga itu, karena ada kerjaan juga. Jadi dulu tuh pas TikTokan dulu gara-gara awal-awal kan TikTok lagi booming, siapa ya, lupa aku, yang jogetnya gini-gini apa gini-gini ya, Bowo, bener banget. Okay. Kan dihujat abis-abisan kan. Terus abis itu beberapa teman-temanku ada yang main TikTok lah. Itu jujur banget aku dulu HP ku masih Oppo A22. Yalah, HP jadul banget dari SMA, aku gak ganti-ganti. Terus habis itu udah nggak bisa TikTokan. Akhirnya temenku lah nyuruh bikin TikTok TikTokan bareng kayak gitu dan lain-lain. TikTokan pakai akunku. Dulu aku masih masih mural. Jadi dulu aku TikTokannya tuh mural sama nunjukin kayak misalkan daily activity-ku aja gitu. Tapi juga kontennya dikasih mural-muralnya. Terus habis itu juga kayak ternyata habis itu naik kan ada tren anime juga gitu, zaman-zaman time anime yang gini-gini, tau gak sih, jogetnya gitu-gitu. Gitulah pokoknya. Habis itu naik, akhirnya aku bisa kebeli HP ku yang ini. Itu baru aku bisa ngonten lagi. Ngonten apa ya waktu itu ya? Ini cerita gini gak apa-apa kan? It's okay. Aku ngonten cerita apa ya? Ngonten ini apa? Aduh, aku sempat jualan cilok waktu itu. Aku pas itu masih kuliah. Jadi aku jualan cilok, itu aku sambil ngontenin cilok aku. Gitu. Sama abis itu aku jualan sambil konten di situ, sambil ikutin tren. Abis itu udah. Terus aku dulu juga sempet jualan donat sama ini tahu keliling di kampus. Pasti Bapak Arif tahu saya kan, Bapak Arif dosen saya nonton, Bapak saya pernah memborong donat saya. Itu juga aku kontenin kayak, Bapak ngontennya nggak kayak Bapak beli donat, nggak gitu ya. Saya kayak ngontennya kayak, jadi hari ini biasa gak sih kayak kamu sejalan ini. Soalnya aku kuliah nggak punya laptop. Aku nggak punya laptop, aku lulus. Lihat aku lah sekarang. Nggak bercanda. Itu aku nggak punya laptop dulu. Terus abis itu udah, aku ngonten juga, tuh aku kontenin. Terus abis itu makin naik tuh 10.000 kayaknya followersku ya. 10.000 itu tahun berapa itu? 2020. Cepet banget kok aku. Cepet banget itu. Cepet banget. Terus abis itu naik lagi. Aku baru ngonten ini ada trennya jedak-jeduk, tau gak, yang jogetnya gini-gini terus, tau gak? Itu ku hajar habis-habisan. Ya itu kayak jamet ria semuanya gitu. Aku juga enjoy aja, kayak why not kan. Terus ternyata ada jadi waktu itu trennya ada 2. Ada tren transisi yang cantik-cantikan itu. Terus yang gini-gini jamet itu. Terus habis itu yang ketiga ini dance. Nah, HP ku yang ini kalau dibuat dance, tau gak sih, Android yang kalau dibuat ngedance kayak patah-patah gini loh. Jadi kalau misalnya di video tuh kayak gitu loh. Terus kalau dibuat transisi pas diginiin tuh dia goyangnya wah parah sih pokoknya. Terus cahaya tuh kayak gelap terang gitu lah intinya. Udah habis itu nyampe aku pas menjamet aku selalu digandeng sama teman aku, ada namanya Mas Dimas, itu di videoin sama dia. Habis itu juga sama dipinjemin HP, pas lagi ngafe gitu, pasti dia kayak ngonteno gitu, pakai HP-nya Nabila teman aku itu juga. Gitu, akhirnya makin naik followersku 500.000. Makin naik, akhirnya jebret saya bisa beli HP sendiri. Itu akhirnya udah baru aku beneran konten yang kayak beauty dan lain-lain. Kayak emang bener-bener bisa transisi karena udah ada HP sendiri kan. Itu udah 2021 apa 22 21. Aku tuh TikTok kan akhir 2020 ya, tapi jadi udah pertengahan 2020 mau ke 2021 dan
Oh berarti cepet itu. Cepet Kalau banget. FYP yang pertama apa? FYP yang pertama aku pakai lagunya Justin Bieber yang aduh apa sih? Confident. Ya udah sekedar gitu doang. Sama paling kalau pertama kali aku FYP nggak nyampe, maksudnya FYP nggak nyampe 10K ke atas ya. Ini bener-bener pecah telurnya tuh pas aku mural. Mural. Iya. Mural di mana? Aku cuma ini kayak nge-compare apa sih? Apa kayak apa sih ya slideshow gitu loh di TikTok. Ya itu hasil-hasil muralanku dulu pas aku kuliah. Oh. Gitu doang. Itu jadi Itu sambil kayak ini kegiatanku. Habis itu aku pasti kalau nge-live sambil mural gitu pas lagi ada. Pasti kan banyak kalau kuliah kan lagi banyak event-event kampus kan. Atau enggak kayak ya udah pas mural gitu kayak transisi sesudah sebelum gitu-gitu doang. Gitu doang sih dulu. Terus habis itu ternyata wow, capek juga ya nonton cantik-cantikan aja deh. Tadi sebelumnya lapangan ya? Bener, udah Konten lapangan, bener. Tapi cuma dikit doang karena emang kan masa mau mural terus agak susah juga nyari tempatnya Iya kan. Jadi mending yang oke-oke aja. Abis itu udah akhirnya 1M udah bisa beli yang lain-lainnya puji Tuhan. Itu tapi ya udah gitulah 1M. perjalananku. 1,3 sekarang. Gila. 1,3 M. Gitu. Oh. Tapi ini mau ngembangin konten lagi sih karena biar lebih menguatkan Kobel aja. Ayo komplotan Abel kuatkan hatimu kepadaku. Ya itu teman-teman ya. Gitu. Itu sih kayak gitu doang. Ya udah gitu doang. Iya. Sama stylenya ke rambut juga sebetulnya kalau TikTokku. Rambut. Oh iya, aku penasaran TikTokku ini. tuh selalu sebenarnya orang tuh paling ramai di rambut karena rambutku itu dari botak panjang terus tuh potong pendek ini lagi gitu lagi ganti rambut bisa sampai seminggu sekali ganti rambut gitu. Dulu followersku sampai ketakutan kayak gak ketakutan sih kesannya kayak Kak Abel kesehatannya gitu kan soalnya semiran terus kayak gitu. Ya makanya itu aku kagetnya waktu sebenarnya kan aku ngikutin Kak Abel ini nggak tahu ya dari kapan. Cuman aku tuh kagetnya tuh waktu Kak Abel cukur rambut sampai botak. Ya. Itu baru aja kan? Ya nggak baru aja sih. Baru Ya, tahun ini. Tahunnya tuh 2022 22 akhir lah. Ya itu. Aku kaget ini orang kok berani banget gitu loh sampai ke situnya. Itu apa alasan yang membuat Kak Abel untuk membotakkan diri itu? Oke. Jadi itu alasannya karena saya nazar. Nazar. Gimana itu? Jadi kan dulu kan kuliah kan susah hitungannya anjay. Ini kayak oversharing yang menyedihkan gitu. Gak suka banget. Tapi gak apa-apa. Jadi tuh aku kan kuliah kan susah, gak ada laptop juga. Apalagi jurusanku game animasi. Dulu tuh aku kalau UAS, karena aku gak ada laptop yang mumpuni. Aku jadi ngerti Photoshop itu pakai Filmora. Jadi aku waktu UAS tuh sana tengah-tengahnya Filmora gitu. Puji Tuhannya Bu Ima menerima aku. Makasih Bu Ima, dosen saya. Bu gitu. Ima. Diterima. Itu terima kasih. Tapi kenapa saya botak itu gara-gara aku lulus kuliah aku lulus kuliah karena menurutku susah dan aku berhasil ini flexing ya kayak diri sendiri dengar nggak ya? Dia aku baru kata sendiri gitulah. Ya itu di pertengahan ke akhir karena kan aku juga telat juga molor dan akhirnya bisa lulus makanya aku senang banget kayak rasa syukurku dan lain-lain aku pengen botak juga gitu dengan untuk memulai hidup baru yang lebih baik juga gitu tujuannya kayak gitu. Keren banget ternyata. Luar biasa ya ceritanya Kak Abel ini perjuangannya. Soalnya kan susah lulus ya bun sebetulnya bun ya gitu. Makanya waktu saya lulus tuh saya kayak bersyukur banget gue lulus nih kayak gitu. Gitu sih lebih kayak gitu. Jujur ini aku terkejut ini mendengar cerita Kak Abel ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di yang aku kira gitu loh awalnya. Ternyata Kak Abel ini orangnya yang cukup apa menyedihkan. Boleh berkata kasar nggak ya? Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Di sini kita mau nanti disensor. Ya bagus. Dan tolong sensor ya. Tolong Gary sensor. Ya maksudnya orangnya ternyata struggle. Yes, it's okay because gitulah. Ya itulah ya perjuangan dari seorang Kak Abel ya untuk menggait suksesnya. Belum sukses banget sih tapi amin tapi nggak apa-apa. Amin. Pasti Kak Abel semoga menjadi orang yang sukses ya. Boleh ngasih kata-kata dikit nggak sih? Boleh. Buat kalian yang kuliah tidak mempunyai fasilitas apapun, semangat tetap bisa lulus asalkan bekerja keras sama pinjemu konco-koncomu apian itu sih. Soalnya aku lulusnya bakal konco-koncoku ngilih laptop kabeh suwun konco-koncoku. Nah itu dia. Jadi jangan malu untuk meminta ya. Benar. Jangan malu untuk mengemis. Pokok ngumpulno tugas rek apa pun rek. Iya. Oh iya, kalau seleb. Tadi kan aku sebenarnya pengen nanya kan aku pikir tuh ini Kak Abel tuh
kiblatnya tuh ke salah satu seleb atau mungkin artis atau siapa, Oh ternyata gitu, nggak ada lagi ya? nggak ada. Sedih banget ya, kecewa nggak? Enggak sih, enggak ya ada. susul lah. Ya cuman kalau ditanya ini aku punya pertanyaan, ya ini juga aku dapat pertanyaan juga ini. Oke. Jadi kalau misal Kak Abel nih bisa ngecuri lemari pakaian dari selebriti, siapa nih selebritinya? Aduh, siapa ya? Sebentar, aku ngecek IG dulu boleh nggak sih? Boleh. Enggak, Kita santai di sini. justru aku kalau muka tuh inget, cuma kalau misalkan nama tuh jelek itu aku agak agak susah mengingat. Aku pengen mencuri dari lemarinya Me Love Me A Lot, kalau tahu. Me Love Me Lot. Yes. Me Love Me Love Me A Lot itu salah satu selebgram juga asal Korea tapi tinggalnya di Amerika kalau nggak salah ya. Oke. Itu sama ini siapa namanya? Lupa lagi aku. Ini, bentar. Dikit lagi, pelan-pelan Pak Supir. Bentar ya. Aman. Mana ya? Ini dia. Sama dari ini ada Gemal LZR. Gemal. Oke. Yes, orang Jepang, bro. Oke, kita ambil ya nanti tampilin ya di sini, nanti ada Gitu. si Milad dan juga Gemal. Benar, Oke, Milad itu sama salah satu lemari yang pengen dicuri sama Kak Sahabel. Ya. Lemari pakaian. Bentar kok pernah lihat ya? Ya ini kan bukan deh. kacamatanya hampir hampir modelnya sama zaman-zaman dulu. Iya. Begitu. Ya itu kalau yang itu siapa? Yang tadi yang Milad. Ini Gemal. Oh, Gemal. Gema. Gema ini. Benar. Itu kalau itu stylenya apa? Jadi Dia aduh gak tahu ya. Dia juga dibilang kayak apa sih ini? Tapi dia gotik juga sih sebenarnya menurutku. Itu soalnya gotik abis tuh, lihat. Oh iya sih. Gotik abis tapi ada yoyonya juga. Oh iya. Ada Y2K-nya juga gitu. Iya sih kayak aku lihat itu jadi kayak ngeliat Kak Sahabel banget di TikTok, di Instagram. Sangat-sangat mencerminkan Kak Sahabel. Cuman ya itulah. Terima kasih. Wow, terima kasih atas supportnya. HP-ku. Apa tadi? HP-ku. Oh, HP-nya Kak Abel ya. Dari Gema tadi. It's okay. Nanti bisa di redeem. Iya. Oh ya, tadi kan bahas style, bahas fashion. Kalau aku punya pertanyaan gini deh. Kalau Kak Sahabel ini, tadi kan kita ngomongin karakter Povi ya. Kita lompat ke Povi ya, sorry ya. Satu warna atau satu emosi yang gambarin Kak Abel itu sebenarnya emosi apa? Satu emosi aja yang melekat banget di Kak Abel. Terus tadi ada, boleh sih agak deket-deket mataku, sebidok itu sebetulnya nggak kelihatan. Oh, disuruh milih yang kuning. itu udah banyak lah pokoknya. Aja Nah itu dia. Ya itu udah. udah. Ini oke, coba kita lihat dulu boleh nggak sih? Ini oke, anger. Ada anger, ada joy, ada sadness. Oke, fear. Apa ya aku? Kabel ini apa? Kayaknya joy banget ya, bener nggak? Aku boleh nebak joy nggak ini? Anger. Enggak. Aku ungu. Hah? Enggak ungu banget, enggak fear banget. Aku lebih milih anger aja nggak apa-apa. Anger. Biar kenapa tuh kira-kira? Alasannya dong. Banteng pemuda gitu loh. Oh. Siap. Ya. Ya banteng pemuda, siap. Iya sih. Anger. Yeah. Iya. Enggak, tapi emang itu beneran emang orang pemarah atau gimana? Bener. Betul. Saya orangnya ngototan. Banger, stay banger. Yes. Why? Kenapa ya? Enggak apa-apa. Temperamen. Sih. Bener. Oh, ini kesabaran setipis tisu sebetulnya. Betul, kayak gitu. Oh, marah ya Kak Abel ini ternyata ya itu. Tapi kalau malah tetap kawaii sih sebetulnya, kayak aduh gitu doang, cuma gitu doang. Iya sih. Ya aku jadi mungkin tonton juga penasaran ya marahnya Kak Abel. Silakan mungkin bisa marah. Nggak bisa. Katanya kawaii. Ya ntar kalau misal mau lihat marahnya Kak Abel mungkin bisa lihat di TikTok dan juga Instagramnya. Di apa? Nggak ada dong di Instagram marah-marah. Oh nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya pokoknya kalau penasaran kawaiinya Kak Abel, Kak Meo Abel silakan ya. Dicek di mana Instagramnya? Di Instagram saya Saha Abel dan di TikTok aku Meo Abel. Oh ya itu dia. Ntar dicek aja nih. Benar, tolong ya ditonton juga live-nya, saya mau stream game soalnya. Iya betul. Disawer. Terima kasih. Tolong ya editor Mas Kiri silakan diedit nanti ada tulisannya. Ya, itu Instagram dan juga TikTok kok.
TikToknya Kak Abel. Itulah sangat cukup mempresentasikan gak sih? Ini Itu desainnya Yoyo gak sih? Ya tuh iya, kayak tadi iya. Coffee. Yang Povi Iya itu kan? Yoyo banget. Benar. Yoyo Ini- emang. ini UM. Jadi temanya itu emotion, human emotion yang dibawakan. Cuman style visualnya itu Yoyo Y2K. Y2K, oke. Y2K. Makanya dia menggunakan style yang warna-warni dan juga mungkin norak, tapi bukan norak norak untuk zaman sekarang ya. Oh enggak sih, lagi ngetren banget gak sih Gimana ya? sekarang Y2K? Ya maksudnya gimana ya? Kayak jadul cuman Iya, warna bukan mencolok mata gitu gak ya, sih? exactly. Gimana tuh Paham. pembahasannya? Iya, Takut salah iya, lagi. mata mencolok mata. Iya, mencolok mata begitulah. Nah, itu kan sebenarnya kan awal-awal 2010 2012 mungkin belum begitu banyak yang suka ya. Kalau Y2K ya. Jadi kalau kata beberapa orang atau ini aku dengarnya dari siapa ya? Pak Andreas bukan ya? Pokoknya style atau sesuatu itu tuh akan Kembali lagi. kembali lagi Pasti. atau akan indah jika sudah berlalu 10 tahun atau 1 dekade. Bener banget. Itu. Nah, ya begitulah. Itu mungkin Y2K mungkin baru-baru muncul. Atau years 2000 years 2000 20, years 2000 ya years 20 Kok itu 20? Iya bener, ya 2000. 2000 atau 20 yes itu tuh ya baliknya atau kembalinya tahun-tahun itu atau style-style waktu itu atau lagu mungkin musik Ya. itu ya karena sudah berlalu Ya jadi kembali lagi. mungkin zaman-zaman 2010 atau 2009 mungkin itu kayak norak ya mungkin ya atau aku nggak tahu sebenarnya ya. bukan nggak tahu sih mata orang ya, bukan orang sih, mungkin kayak nggak ikutin arus aja nggak sih? Udah jadul, udah Iya, kayak benar, udah benar ketinggalan banget. zaman dan lain sebagainya. Bener. Tapi malah seiringnya waktu malah keren lagi ya kan. Tapi aku boleh nggak sih aku agak off road dikit, tapi aku berapresiasi banget sekarang banyak banget anak-anak Malang yang pede banget buat dan betul. keluar kemana-mana gitu loh. Jadi kayak aku ngeliat tuh banyak banget sekarang udah orang tuh mulai mentingin penampilan gitu loh di Malang dan berani mencolok Iya sih. dimanapun dia berada gitu. Iya sih. Ini kayaknya baru-baru aja atau habis COVID gak sih? Ini sih, iya habis COVID, semenjak Begawan tuh, boleh gak sih bahas Begawan? Tapi iya. Tapi semenjak ada Begawan tuh juga jadi banyak adu outfit kan. Tuh aku nggak bilang tuh negatif, cuma menurutku positif aja. Terus semenjak itu dari berkembang lah, udah mulai menurutku banyak yang udah stylenya oke banget. Iya. Soalnya aku juga lihat zaman-zaman SMA ya, apalagi SMA aku 2000 berapa ya? 2018, 2017 lah. Itu tuh kayaknya sebelum COVID lah, itu tuh kayaknya nggak ada kan. Entah itu aku kan bukan asli Malang ya, Okay. aku Solo. Di Solo pun kayak ya udah anak muda ya udah seadanya. Tapi Pak ada cuma mungkin ini kayak beberapa. nggak kelihatan. Padahal di tempat nongkrongnya sendiri aja sih. Ya tempat nongkrongnya sendiri, jadi nggak. Lagian mungkin style-stylenya ya style itu kayak casual. Terus benar. yang ya Ya, udah buat outfit daily aja. Y2K jujur ya, aku kenal Y2K itu kayak baru-baru aja, Mbak. Kayak baru sebuah fun fact ya. Saya kenal Y2K itu sangat mengejutkan. Jadi kenal Y2K itu kayaknya baru tahun 2021 22 lah. Iya, tahu tapi years 20, tapi years itu 2000. Yoyo tuh juga ini gak sih, kan pemeran utamanya GTA juga Yoyo. Outfitnya Yoyo. GTA Yoi. San Andreas tapi. Yang San Andreas ya. Yoi. Oh iya. Itu namanya siapa? Aku lupa deh. CJ. Kabarnya kayak gimana kayak gini? Enggak, itu. Ya, repot tuh sebenarnya ada apa ini gambarnya nih? Terus. Ini. Yang ini atau yang ini? Ya pokoknya itulah. Itu ya itu Y2K years 20. Povi lah. Kurang lebih seperti itu. Aku ini suka juga artis ini Megan Fox, tahu nggak ya? Tapi zamannya Megan dia Fox, meranin tahu. Jennifer's Body. Ada filmnya di Jennifer's Body tuh cakep banget. Apa itu? Kau tahu nggak kira? Film horor dia. Film horor. Gambarnya kayak gini. Filmnya judulnya apa? Filmnya judulnya Jennifer's Body. Tapi tuh Jennifer's Body. Megan Fox masih muda sebelumnya Transformers. Dan tuh cakep Jadi banget. klip filmnya ya, kurang lebih 30 menit. Jadi yang ini dia. Ya itu kayak gitu. Oh itu. Atau enggak Fast Furious, tahu nggak ya? Yeah. Fast Furious tapi yang zamannya ada yang Tokyo Drift. ada yang masih cewek yang Iya benar-benar Suki. Iya yang pink itu juga ya 2K abis sebetulnya itu. Oh, iya, ya. Itu juga jadi kalau menurutku udah berapa nggak tahu ya di IG tuh kebanyakan juga ngambil ya 2K-nya ke si Suki tadi. Nah ya ini jadi kayak gimana ya? Aku jadi denger ini jadi kayak sebenarnya kita udah sering gitu loh lihat Y2K ya, Y2K gitu tuh udah sering dilihat. Cuman kok baru taunya kalau itu si Yoyo itu baru aja gitu loh. Soalnya kan nggak mungkin kan pas kamu masih tahun 2000 masih bayi pakai baju Yoyo. Iya. kan nggak mungkin. Iya sih.
Kan zamannya Yo-yo kan pas abis. kapan kita masih bayi kan itu kan. Iya sih, iya sih. HP-HP Nokia yang ada antenanya gitu kan. Ya, HP flip lah, HP bukaan. gitu ya. Bener. Itu sangat-sangat mengenang masa lalu. Zaman-zaman pager, tau pager nggak? Pager. Heeh. HP pager apa sih? Pager. Pager tuh yang kayak gini, pager kotak gitu. Kalau dia ngetiknya iya. pakai gini, tapi tinggal dikirim doang. Ketik pip 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 gitu bunyinya gitu. Tuh ada lagu terkenal di Indonesia juga tuh, stylenya Indonesia cakep banget di situ. Kalau mau lihat video klipnya bagus banget. Ini video klipnya. Dia kayak aduh gimana Semangat ini? Gary. Editor berkelas tapi enggak apa. Itu oke lah. Ya. Oh itu pager ya. Pager. Ya. Ya itu ciri-ciri khasnya lah ya. Tapi cuman mungkin kalau sekarang ya bentuknya kayaknya di ini ya, di baju doang ya, nggak nyampe yang ke aksesoris. Kalau aksesoris apa? Aksesoris masih dong, malah jalan Apa ya juga. kira-kira? Aksesoris tuh sekarang ini kalung yang bertumpuk-tumpuk gitu. Ya kacamata kan aksesoris juga. Terus abis itu juga yang kata gitu sih, kalung terus gelang. Gelang tuh juga sekarang, gelang kain tuh juga ngetren lagi kok. Gelang apa sih, kain yang kayak ini bukan gelang lagi. Ya kayak gitu. Kayak gini ya. Itu juga kita zaman lagi. Terus juga cincin juga pakai cincin berkelap-kelip seperti ini. Kayak gitu juga. Ya itu Tindik. oh, Boleh nggak ya bahas tindik? Tapi tindik ya, piercing lagi ya, piercing piercing. lagi ini banget, lagi up banget gak sih piercing? Iya, itu tuh tapi itu masuknya Y2K apa 2000-an ya? Enggak juga Nggak sih, piercing. kayak all genre bisa sih. Tapi kalau piercing 90s, 80s kayaknya enggak sih. pakai Pakai pasti kalau pakai kalau nanti pasti di kuping. Oh. Bentar, aku Iya. kalau 90s ya? Kalau 90s sama 80s tuh aku entah kenapa gambaran di kepalaku itu simple. Maksudnya Oh, enggak dong. Bukan simple, gimana ya? Aksesorisnya tidak terlalu banyak. Ya tapi pasti pakai scarf banyak kan. Gak tahu ya, aku lupa lagi ini. Aku tahu salah ngomong, cuma setahu gini. Kalau setauku kalau salah tolong dimaafkan. Iya. Jadi tuh yang tahu nggak sih yang baju-baju kayak baju senam gitu loh, yang warna-warni tabrak warna banget tuh, kalau nggak salah zaman 70-an itu. Kalau nggak salah 70-an ya. Yang warnanya tuh bener-bener kayak oranye kuning, pink, oranye kuning, terus warnanya kuning nyala gitu, rambutnya yang ngembang banget gitu 70-an kalau nggak salah. Tahu nggak? Oh, iya. Terus iya. abis itu aku gak tahu kebalik apa enggak yang ini, cuma abis itu kayaknya yang itu 80 atau 70 nggak tahu. Terus abis itu baru yang eranya rock and roll itu loh. Oh. Yang eranya Led Zeppelin gitu-gitu. Oh iya. Baru tuh pakai style kan Cut Bright, terus kayak Elvis. ini apa namanya? Aduh bahasanya apa sih itu? Iya hippies itu apa ya? Hippies. Oh ya Ya, hippies, hippies. yang Terus junkie, style junkie. Iya. Ya itu. oh ya itu 80s, 70s, 80s, 90s kayak semua tahun. ya semua tahun sebelum tahun 2000-an. Ya itu ya. Mungkin aku kayaknya referensiku mungkin kurang begitu luas. Itu malah dandannya lebih ribet lagi. Ada yang zamannya 80-an tuh. Kalau kamu mau lihat nih, ada video klipnya Red Hot Chili Pepper yang aduh lupa lagi apa judulnya. Itu kayak cover semua style dari semua band dari zaman dulu sampai tahun ini dia tahun 2000-an. Itu kalau kamu lihat ada satu, aku lupa nama bandnya apa, itu dan putih itu putih gelombang panjang banget. Habis itu dia pakai dandannya kayak cewek, padahal cowok. Habis itu dia pakai kayak legging pink gitu loh, terus tuh pakai atasnya lorek macan gitu, terus pakai kalung yang ribet gitu, ada banyak. So kalau dibilang style simple, dibilang juga enggak juga. Malah kataku stylenya zaman-zaman itu malah nggak sesimpel itu. Hippies juga stylenya nggak sesimpel itu. Sih, iya sih. Kalau aku mungkin kelupaan ya. Tapi kalau dibilang hippies ya, hippies itu salah satu apa ya, orang-orang hippies itu apa ya, maksudnya itu komunitas apa ya? Pencinta kedamaian. Iya, hippies itu apa? Bukan organ Kok organisasi? apa ya? Kumpulan orang ya yang pecinta damai, hippies. Tahun 90 ya itu ya. Aduh nggak tahu lagi. Tahun 90 atau tahun 80 aku kurang tahu juga. Saya kebetulan anak 2000-an. Jadi ya itu hippies itu aku merasa kayak ya itu style-style dimana warna-warna itu sangat-sangat ditabrak-tabrakan ya, campur-campurkan. Bener. Tapi kayaknya emang 70 sih yang warna paling parah itu menurutku. Yang warnanya nabrak abis. Oh ya, itu nanti Gary bakal keluarin gambar kayak gini. 70-an. Tolong Gary, terima kasih Gary. 80-an juga nih. Nih. 80-an. Nah, sekarang yang ini 90-an.
Nah, ya itulah kurang lebih ya. Kalau salah foto berarti Gary Bang. Iya, pokoknya Gary Corona Prasetyo ya. Absen 8, dia dia yang salah. Ya itulah ya, apa namanya? Back to back. Kembali ke masa lalu, mengenang style bapak-bapak kita ya. Iya benar. Iya. Kalau Kak Abel ini sendiri tuh kontennya tuh sebenarnya ranahnya tuh sebenarnya di style doang, di fashion doang atau dari? Enggak, sebenarnya kalau kontenku di IG sama di TikTok tuh semuanya campur ya sebenarnya. Juga kalau misalnya IG tuh lebih kayak lifestyle juga sebenarnya masuk. Oh, lifestyle. Cuma emang gini, masalahnya kalau di TikTok maupun IG aku mengusahakan apa yang kupakai outfitnya tetap caem gitu loh. Oh iya. Tetap cakep gitu. Jadi walaupun kayak di TikTok kan kadang ada tren yang emang jamet abis tapi nggak apa-apa, asalkan outfitku tetap oke gitu. Terus jadi walaupun kelihatannya kayak konten biasa tapi tetap sebenarnya ada mengandung konten outfit karena yang outfit yang kupakai emang niat juga gitu. Gitu. Terus tapi kalau misalkan di IG itu sebenarnya campur, ada lifestyle juga, ada activity lifestyle kan ya sama. Terus kayak ada fashion juga, ada make up juga gitu. Di TikTok pun juga sama kayak gitu. Oh ya, tapi mungkin ranahnya di situ ya, dalam ya visual, sama, ya fashion juga, lifestyle. Oh, niatnya. Ya, itu ya mungkin udah berapa? Wah, udah hampir 1 jam kita berbicara. Emang iya? Tanpa terasa. Ya 40 menit. Oh iya benar. 40 menit. 40 menit, hampir 50 menit. Ya atau langsung penutupan ya. Sebagai penutupan aku pengen tahu kata-kata yang mendeskripsikan Kak Abel. Satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat, satu kata, Bobe, bebas. Satu kata, satu kalimat. Aduh, apa ya? Struggle. Apa ya? Aduh, kata-kata ya? Yeah. Aduh, gak punya kata-kata lagi mendeskripsikan aku. Iya. Kata-kata hari ini. Circles. Sorry? Circles. Yes, itu aja sih. Oke, apapun itu. Circles. Terjemahkan bagi penonton, silakan terjemahkan. Bener. Yaitu adalah sahabel. Betul. Sahabel. Keren. As a circle. Yes. Bener. Big question ya, setelah mendengar ini pasti nggak bisa tidur. Apalagi tadi fans-fansnya apa? Sorry. Kobel. Kobel Ya, kompotan Abel. Kompotan Abel pasti bingung. Gak apa-apa kan, Kobel sebenarnya fan-fan aja kan, artinya kompotan Abel. Iya. Terima kasih. Ya, itu. Ya, mungkin teman-teman juga bisa datang ke Povi. Mungkin Kak Abel juga mungkin datang gak ya? Datang pasti datang Kak. Okay. Tanggal berapa ya? Tanggal 6 sampai 8. Oke, siap. 6 sampai 8 di MCC di sini. Oh, di sini di MCC. Di lantai 5. Keren. Di lantai 5 MCC, seluruh lantai kita sewa. Jadi satu lantai kita gunakan, semua ruangannya kita gunakan. Seluruh lantai? Maksudnya satu dari 1 sampai 7. 1 sampai 7. Isinya Povi semua. Enggak, lantai 5 kita gunakan semuanya nanti dari teater 1, teater 2. Bioskop 1, bioskop 1, bioskop 2. Sebagai ruang pameran dan juga lantai 5 sendiri sebagai talk show dan lain halnya. Oke, siap. Oke. Jadi itu mungkin buat teman-teman Kobel. Teman-teman Kobel. Ya, terima kasih semuanya, semua Kobel mania mantapku. Di mana ada Abel jangan lari, itu pasti asik banget, tapi itulah pokoknya jangan lupa buat komen, like, subscribe. Komen, like, tonton, sawer apapun lah itu ke akunku, dan jangan lupa tanggal 25 aku bakal live game di TikTok aku. Ya, betul. Boleh gak sih promosi gitu? Boleh. It's okay. Ya. Gitu. Mabar Valorant kuy, walaupun saya gak bisa. Main Valorant ya? Main Valorant? Main Valorant, baru tahu ternyata. Main Valorant. Bener, sama yang mau tanding Naruto bakal ada informasinya di minggu depan. Oh, iya. Ya kebetulan ini teman-teman juga ada yang main Valorant juga. Oh ya, oke. Aku main Valo juga, cuman ya udahlah ya. Gitu aja. Kebetulan masih sibuk Povi jadi nggak usah lah Valo dulu. Iya benar, Povi dulu aja. Jadi lomba ke Povi tanggal 6 sampai 8. Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Kak Abel telah menyempatkan waktunya dan juga mungkin insight-insightnya tadi. Ya, insight-nya. Jujur nggak expect, maksudnya ternyata Kak Abel ini seorang yang seperti itu. Seseorang yang apa itu tadi? Circle. Seorang sekecil itu berkelahi.
berkelahi dengan waktu. Iya. Ya, itulah ya. Oke. Dan ternyata Kabel ini salah satu orang yang struggle dan semangat juga menggapai cita-citanya dan berhasil Betul. lulus kuliah Amin. dengan Iya, benar. Jangan di highlight tapi bener, di tolong highlight. pip ya benar. Ya, Ya, gitu terima kasih. Tolong Gary, terima kasih banyak. Udah, sekian dari saya dan juga Kabel. Ya. Sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Lanjut ya. Dadah. Bye bye.